akan menjelaskan mengenai plan, do, dan see yang dilakukan selama PPL di SMA 5 Negeri Padang. Nah, pada kegiatan plan, kami dibimbing oleh dosen pembimbing PPL kami, yaitu Bapak Samsur Rizal dan Ibu Pamong kami, yaitu Fedri Adriani. Nah, kegiatan plan kali ini kami melakukan perancangan pembuatan modul, di mana tahapan kegiatan perencanaan pembelajaran dan asesmen yang dilakukan yang pertama kali adalah menganalisis capaian pembelajaran untuk menyusun tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran yang ideal itu terdapat 2 komponen. Yang pertama, kompetensi, yaitu kemampuan yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan yang dapat didemonstrasikan untuk peserta didik. Komponen yang kedua yaitu konten. Konten ini berisi ilmu pengetahuan inti atau konsep utama yang perlu dipahami di akhir satu unit pembelajaran. Nah, kegiatan alur tujuan pembelajaran itu harus menggambarkan urutan pengembangan kompetensi yang harus dikuasai peserta didik. Yang kedua, alur tujuan pembelajaran dalam satu fase menggambarkan cakupan dan tahapan pembelajaran yang linear dari awal hingga akhir fase. Yang ketiga, alur tujuan pembelajaran pada keseluruhan fase menggambarkan tahapan perkembangan kompetensi antar fase dan jenjang. Capaian pembelajaran itu disusun oleh pemerintah dalam Permendikbud nomor 003, sedangkan alur tujuan pembelajaran itu ditetapkan oleh Pamong kami sendiri, di mana pada alur tujuan pembelajaran terdiri dari 4 komponen. Yang pertama, mengidentifikasi komponen abiotik dan biotik. Yang kedua, menganalisis interaksi antar komponen ekosistem. Yang ketiga, mendeskripsikan contoh interaksi antar komponen ekosistem. Yang keempat, menganalisis rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Selanjutnya yaitu perencanaan dan pelaksanaan asesmen diagnostik. Nah, asesmen diagnostis ini bertujuan untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, dan kelemahan peserta didik. Yang kedua, hasilnya digunakan pendidik sebagai rujukan dalam merencanakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik. Yang ketiga, dalam kondisi tertentu, informasi terkait latar belakang keluarga, kesiapan belajar, motivasi belajar peserta didik dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam merencanakan pembelajaran atau asesmen diagnostik. Pemahaman bermakna disampaikan kepada peserta didik karena beberapa alasan. Yang pertama, menumbuhkan kesadaran akan adanya interaksi antar komponen biotik dengan abiotik sehingga terjadi keseimbangan lingkungan. Yang kedua, menumbuhkan pemahaman bahwa semua makhluk hidup saling berinteraksi dengan lingkungan, alam, dan saling memberikan dampak. Selanjutnya yaitu mengembangkan modul ajar. Nah, modul ajar ini dikembangkan harus memenuhi kriteria. Yang pertama, esensial, pemahaman konsep dari setiap mata pelajaran melalui pengalaman belajar dan lintas disiplin. Yang kedua, menarik, bermakna, dan menantang, yaitu menumbuhkan minat untuk belajar dan melibatkan peserta didik secara aktif dalam pembelajaran. Yang ketiga, relevan dan kontekstual, berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya dan sesuai dengan konteks di waktu dan tempat peserta didik berada. Nah, adapun komponen modul ajar yang pertama yaitu identitas pemilik modul. Yang kedua, kompetensi awal. Pada tahapan kompetensi awal ini, peserta didik diminta untuk mampu memahami tentang materi keanekaragaman hayati. Selanjutnya komponennya yaitu
harus adanya profil pelajar Pancasila. Yang kedua, sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang digunakan yaitu sarananya yang pertama laptop, infocus, spidol, jaringan internet, dan HP. Sedangkan prasarananya papan tulis, modul ajar, PowerPoint. PowerPoint ini berisikan dengan materi ekosistem dan harus sesuai dengan tujuan pembelajaran tadi. Yang ketiga yaitu lembar kerja siswa. Selanjutnya, target peserta didik. Target peserta didik ini mencakup semua peserta didik di dalam kelas tanpa perbedaan kemampuan akademis dan tanpa perbedaan tipikal peserta didik. Selanjutnya yaitu model pembelajaran yang digunakan. Nah, model pembelajaran yang digunakan adalah model PBL, yaitu Problem Based E-Learning. Nah, atau pembelajaran yang berbasis masalah. Selanjutnya, komponen inti yang berisikan tujuan pembelajaran, asesmen, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, kegiatan pembelajaran, dan juga refleksi peserta didik dan pendidik. Lampirannya berisikan LKPD, pengayaan dan remedi, bahan ajar, glosarium, dan juga daftar pustaka. Selanjutnya, perencanaan asesmen. Nah, jenis asesmen yang digunakan yaitu asesmen diagnostis. Asesmen diagnostis ini telah terlampir di dalam modul ajar. Yang kedua, selanjutnya yaitu asesmen formatif. Nah, asesmen formatif ini yang dinilai asesmen sikap, asesmen diskusi, maupun kuis. Yang ketiga yaitu asesmen sumatif. Nah, asesmen sumatif ini dinilai dari soal ulangan harian. Tujuan untuk melakukan penilaian asesmen formatif yaitu untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran. Nah, selanjutnya tujuan dari dilakukannya asesmen sumatif yaitu untuk menilai pencapaian tujuan pembelajaran dan atau capaian pembelajaran CP peserta didik sebagai dasar penentuan kenaikan kelas dan atau kelulusan dari satuan pendidikan. Nah, sekian dulu penjelasan mengenai plan atau perencanaan pembelajaran dan asesmen yang dilakukan untuk mengembangkan modul ajar. Selanjutnya yaitu kegiatan DO yang dilakukan selama di kelas. Dapat dilihat dari video tersebut bahwa pada kegiatan DO yang dilakukan oleh guru dengan peserta didik, yang pertama yaitu pembukaan atau guru melakukan absensi kepada peserta didik. Absensi dilakukan untuk mengetahuinya kehadiran dari peserta didik tersebut. Nah, setelah absensi dilakukan, maka guru juga melakukan kesiapan belajar oleh peserta didik, di mana guru memperhatikan keadaan kelas, apakah nyaman untuk dilakukan proses pembelajaran tersebut apa enggak. Sebelum memasuki materi pembelajaran, guru menanyakan terlebih dahulu materi pembelajaran sebelumnya yang berkaitan dengan ekosistem, yaitu materi keanekaragaman hayati. Setelah guru menanyakan materi sebelumnya, guru juga melakukan atau menayangkan video permasalahan, di mana video tersebut berisikan ekosistem sungai yang tercemar. Nah, dalam ekosistem sungai yang tercemar, peserta didik dapat menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Nah, setelah peserta didik menjawab solusi dari permasalahan tersebut, peserta didik
dibawa keluar kelas untuk mengamati ekosistem sungai yang ada di lingkungan sekolah. Waktu pengamatan dilakukan selama 7 menit. Nah, setelah selesai pengamatan, peserta didik diminta lagi kembali ke dalam kelas dan melakukan pengerjaan LKPD. LKPD yang diberikan guru itu berisikan permasalahan dari ekosistem sungai yang tercemar dan juga permasalahan ekosistem yang ada di sungai lingkungan sekolah. Selanjutnya, dikarenakan model pembelajaran yang digunakan adalah model PBL atau pembelajaran berbasis masalah, itu berisikan adanya permasalahan nyata sebagai konteks untuk para peserta didik belajar berpikir kritis dan keterampilan memecahkan masalah serta memperoleh pengetahuan. Adapun sintak dari PBL adalah yang pertama, orientasi siswa kepada masalah. Nah, kegiatan yang pertama dilakukan dalam model ini dijelaskannya tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh guru. Selanjutnya, disampaikan terkait logistik yang dibutuhkan diajukannya suatu masalah yang harus dipecahkan oleh siswa. Selanjutnya, memotivasi para siswa agar dapat terlibat secara langsung untuk melakukan aktivitas pemecahan masalah yang menjadi pilihannya. Yang kedua, mengorganisasikan siswa untuk belajar. Guru dapat melakukan perannya untuk membantu siswa dalam mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang terkait dengan masalah yang disajikan. Nah, pada tahap mengorganisasikan ini, guru membentuk beberapa kelompok, mana satu kelompok itu berisikan 5 orang. Nah, pada kegiatan inti ini, peserta didik menyelesaikan LKPD yang disajikan oleh guru tadi, dan di dalam LKPD itu berisikan suatu permasalahan di dalam ekosistem air. Selanjutnya yaitu guru melakukan pembimbingan. Guru melakukan pembimbingan ini di mana guru melakukan usaha untuk mendorong siswa dalam mengumpulkan informasi yang relevan dan mendorong siswa untuk melakukan eksperimen dan untuk mendapat pencerahan dalam pemecahan masalah. Nah, di sini guru juga bisa melakukan penilaian asesmen, yaitu asesmen formatif. Nah, dapat dilihat dari penilaian sikap dari peserta didik itu sendiri. Nah, adapun komponen dari penilaian sikapnya yang pertama yaitu tanggung jawab dari peserta didik. Yang kedua, kejujuran peserta didik dalam menyelesaikan LKPD. Yang ketiga, kepedulian peserta didik. Yang keempat, kerjasama. Yang kelima, santun. Yang keenam, percaya diri. Dan yang ketujuh, disiplin. Nah, dalam penilaian sikap ini, guru dapat melakukan proses penilaian selama proses pembelajaran berlangsung. Selanjutnya, setelah melakukan bimbingan dalam proses pembelajaran, guru dapat melakukan proses selanjutnya yaitu presentasi, di mana tahapan presentasi ini guru meminta semua peserta didik untuk menampilkan hasil presentasi yang telah dibuat peserta didik dalam menyelesaikan LKPD tersebut. Adapun penilaian presentasi tersebut, guru dapat melakukan penilaian formatif, di mana komponen dari penilaian diskusi atau presentasi yang pertama yaitu kerjasama, yang kedua toleransi, yang ketiga keaktifan, yang keempat komunikasi, yang kelima wawasan, yang keenam antusias peserta didik, yang ketujuh yaitu penampilan dari peserta didik tersebut. Nah, dapat dilihat di sini bahwa guru harus bisa menilai apakah peserta didik itu benar-benar menampilkan hasil presentasinya sesuai dengan materi atau permasalahan yang ada di dalam LKPD tersebut.
Nah, selain itu, guru juga bisa melakukan penilaian dengan keaktifan siswa, di mana pada saat proses presentasi berlangsung, guru dapat melakukan penilaian terhadap peserta didik yang bertanya, memberi tanggapan atau jawaban, dan memberi masukan terhadap materi yang akan dipelajari. Selanjutnya yang dapat guru lakukan yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah dan membantu para siswa dalam melakukan refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan mereka dalam setiap proses yang mereka gunakan. Nah, di sini guru juga bisa melakukan atau memberikan materi penguatan terhadap peserta didik agar peserta didik dapat memahami materi pada saat proses pembelajaran berlangsung. Dapat dilihat pada video kegiatan DU di mana peserta didik sangat antusias dalam mengikuti pembelajaran. Nah, adapun peserta didik yang sangat aktif dan ada juga yang kurang aktif. Nah, peserta didik yang aktif disebabkan karena peserta didik memahami materi yang disampaikan oleh guru, sedangkan peserta yang tidak aktif atau yang kurang aktif itu disebabkan karena peserta didik tidak serius dalam mengikuti proses pembelajaran, sehingga peserta didik tersebut tidak aktif pada saat proses pembelajaran. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, asesmen yang dipakai dalam proses PBM kali ini ada asesmen formatif dan sumatif. Nah, asesmen formatifnya yaitu asesmen yang berlangsung saat proses belajar mengajar. Jenis asesmen formatif yang digunakan adalah penilaian pengetahuan awal peserta didik atau asesmen diagnostik kognitif. Nah, di sini guru dapat melihat apakah peserta didik tersebut mampu menjawab pertanyaan asesmen diagnostis yang diberikan oleh guru tersebut. Selanjutnya, selama proses pembelajaran, guru juga harus melihat sikap dari peserta didik itu sendiri. Apakah sikap peserta didik itu menghargai guru apa tidak, atau peserta didik itu terlibat aktif atau tidak pada saat proses pembelajaran. Nah, selanjutnya yaitu penilaian keterampilan presentasi. Di sini guru juga dapat melihat keterampilan peserta didik dalam presentasi. Apakah peserta didik tersebut benar-benar memahami materi yang disampaikan oleh guru tadi. Nah, pada asesmen sumatif, guru dapat melakukan kuis di mana pada akhir kegiatan pembelajaran, guru mengadakan kuis terhadap peserta didik agar guru dapat melihat apakah sejauh mana peserta didik dapat memahami materi yang telah dilakukan selama proses belajar mengajar. Untuk melakukan penilaian asesmen formatif, guru harus benar-benar melihat kinerja dari peserta didik dalam menyelesaikan atau dalam proses belajar mengajar, sehingga guru dapat melakukan penilaian tersebut sesuai dengan keaktifan dari peserta didik tersebut. Nah, dapat dilihat dalam video, peserta didik terlibat aktif sehingga guru sangat kesulitan untuk melihat atau melakukan penilaian formatif, di mana setiap peserta didik aktif dalam melakukan kegiatan diskusi. Nah, setelah kegiatan pembelajaran selesai, di mana terakhir guru melakukan penguatan atau penegasan materi terhadap peserta didik, guru juga melakukan refleksi pada pembelajaran dengan cara menanyakan peserta didik. Hal ini bertujuan
untuk mengetahui perasaan peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung. Nah, adapun refleksi pada awal pembelajaran yang dilakukan yaitu pretest dan posttest harus ada, di mana guru harus mengetahui perkembangan peserta didik dalam pembelajaran. Yang kedua, setiap akan memulai pembelajaran, guru harus menyampaikan pokok bahasan. Yang ketiga, guru juga harus memeriksa kesiapan peserta didik, baik mental atau lingkungan kelas. Nah, yang kedua yaitu refleksi pada kegiatan inti. Refleksi pada kegiatan inti ini mencakup yang pertama, sebelum peserta didik melakukan diskusi, guru terlebih dahulu menyampaikan materi esensial terkait pokok bahasan. Ini dapat dilakukan pada tahap mengorganisasikan pada sintak PBL. Nah, setelah membagi kelompok diskusi, guru terlebih dahulu menjelaskan langkah-langkah pengerjaan LKPD kepada peserta didik. Selanjutnya, dalam penggunaan handphone pada proses pembelajaran harus ada kesepakatan antar guru dan peserta didik. Misalnya, kapan handphone boleh digunakan atau sesuai dengan kebutuhan materi pembelajaran. Ketika siswa melakukan diskusi, sebaiknya guru memonitor kegiatan peserta didik agar tidak ada peserta didik yang tidur, bermain HP, atau mengerjakan tugas lainnya di luar materi biologi. Sebelum presentasi, kelompok semua peserta didik harus menyelesaikan LKPD masing-masing agar saat presentasi, peserta didik yang lain dapat memperhatikan teman mereka yang sedang melakukan presentasi. Nah, di sini guru berperan penting dalam proses kegiatan presentasi tersebut agar peserta didik dapat fokus pada saat kegiatan pembelajaran belajar mengajar. Saat melakukan presentasi, harus ada timbal balik antar kelompok yang tampil dengan peserta didik yang lain. Lalu, setelah itu, guru harus ada memberikan penegasan terhadap jawaban atau materi. Nah, refleksi pada kegiatan penutup, adapun komponennya yaitu pada saat menyimpulkan materi pembelajaran, maksimal 3 peserta didik untuk menyimpulkan materi. Di sini, guru harus meminta peserta didik untuk menyimpulkan materi agar materi tersebut bisa dipahami oleh peserta didik tersebut. Selanjutnya, guru melakukan tinjau kembali pengelolaan alokasi waktu yang telah dilakukan agar di pembelajaran berikutnya lebih optimal dan sesuai dengan alokasi yang direncanakan. Nah, pada kegiatan DU telah dilakukan. Begitulah hasil dari kegiatan dari DU. Selanjutnya, kegiatan C, di mana kegiatan C ini guru model itu melakukan refleksi terhadap teman mahasiswa. Nah, guru model mendapatkan refleksi dari observer, di mana pada kegiatan refleksi ini dilakukan adalah dosen pembimbing, guru pamong, dan rekan sejawat. Dapat disimpulkan bahwa hasil refleksinya adalah yang pertama, suara guru yang kurang kuat sehingga peserta didik bagian belakang kurang mendengar instruksi yang diberikan oleh guru tersebut. Yang kedua yaitu guru model kurang manajemen waktu. Yang ketiga yaitu guru model kurang mengelola kelas sehingga pada saat proses belajar mengajar berlangsung,
peserta didik yang serius kurang fokus terhadap peserta didik yang kurang serius. Nah, adapun manajemen kelas sudah terlaksana dengan kondusif, tetapi ada beberapa siswa yang tidak mengikuti pembelajaran dengan baik. Maka tindak lanjut yang akan dilakukan adalah sebagai berikut. Tampilkan performa mengajar terbaik. Yang kedua, kontrol disiplin siswa. Yang ketiga, membangkitkan semangat pada saat pembelajaran dan memperhatikan siswa di saat kurang fokus dan aktif. Pengelolaan kelas. Dalam pengelolaan kelas, ada sebagian peserta didik yang masih sibuk dengan dunianya, berbicara, bermain HP. Maka tindak lanjut yang dilakukan oleh guru adalah LKPD dibagikan kepada setiap individu dan pembagian tugas dalam diskusi. Selanjutnya, awali pembelajaran dengan membuat kesepakatan kelas. Yang ketiga, memberikan kuis pada terakhir pembelajaran. Intonasi suara. Dengan memperbanyak aktivitas peserta didik pada saat pembelajaran dan melakukan pendekatan kepada peserta didik. Selanjutnya, mengumpulkan LKPD pada suatu tempat pada saat presentasi. Nah, demikianlah hasil C yang dilakukan selama proses belajar mengajar pada kegiatan lesson tadi.